Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kenyamanan bersama, sebelumnya saya minta semuanya untuk mute audio. Tapi ketika saya panggil namanya dan saya bertanya, baru di unmute ya. Yang mau menjawab nanti bisa raise hand untuk menjawab. Nanti baru saya persilakan untuk unmute supaya suaranya clear. Sampai sini suara saya jelas? Satu orang boleh? Iya, jelas ya. Patah-patah, Bu. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, yang mengajar pemrograman 2 semester kemarin siapa? Masih ingat? Bu Naili Farhatin, Bu. Oh, Bu Naili. Terus semua di sini sudah pernah buka Blueji? Nah, Sudah, Bu. Seenggaknya pernah buka, pernah pegang, pernah running gitu ya? Pernah. Banyak yang masih bingung? Pertanyaannya saya ganti tuh. Kayaknya masih banyak yang masih bingung ya. Soalnya kemarin semester lalu juga kan online ya. Jadi kendalanya online emang seperti ini sih. Apalagi untuk belajar pemrograman. Jadi kalian harus mau nggak mau ya harus coba-coba sendiri. Iya, harus coba-coba sendiri karena bagaimanapun ya kayak gitu nih, pasti susah kalau misalnya ngandelin penjelasan. Karena gini, ketika oh ya, ini sebelumnya yang keberatan untuk Zoom itu nggak apa-apa, nanti saya record, nanti bisa streaming atau lihat, nanti saya upload di YouTube, atau bisa minta aja ke temennya download. Nggak minta ke temennya sih, saya sudah upload materi di Google Classroom. Jadi kalau yang keberatan masalah kuota dan apa misalnya lain-lain itu nggak apa-apa, nggak usah memaksakan untuk mengikuti kelas Zoom. Jadi saya di sini opsional aja nih yang mau ikut kelas Zoom di sini. Absen saya lihat dari yang mengisi absen di Classroom aja. Tapi kalau untuk mau melihat penjelasan secara langsung gitu ya, kelas secara langsung yang saya jelasin langsung, boleh ikut Zoom. Tapi saya tidak memaksakan dan tidak mewajibkan gitu ya. Lalu setelah itu kalau yang sudah install Blueji bisa nanti setelah ini langsung dibuka, boleh sambil di sini sambil saya sambil saya menjelaskan boleh dibuka Blueji-nya. Terus ini masih banyak yang mau masuk nih. Ini matku ngapain gini. Oke, nanti untuk tugas minggu lalu tuh saya udah pernah bilang ke kalian belum sih yang cara penilaian saya itu nanti seperti apa? udah, Bu. Udah ya? Udah. Ya, pokoknya kayak gini. Nah, ini saya ulangin singkat aja. Jadi nanti di akhir perkuliahan sebelum UAS, saya minta setiap orangnya nanti membuat project sederhana. Program dari Java ini yang koneksi ke database. Jadi nanti suara saya jelas nggak sih? Ini bisa di mute dulu nggak? Jelas, Ria Bu, jelas. Jessica. Iya, sebentar ya. Jadi nanti di akhir pertemuan saya meminta masing-masing orang untuk membuat project sederhana dari semua yang udah kita pelajari di 1 semester ini. Jadi intinya membuat satu
program itu nanti bisa input, bisa nanti hasil inputannya tersebut masuk ke dalam database. Nah, dari database tersebut nanti bisa dipanggil, bisa ditampilkan, bisa diedit, bisa dihapus, bisa ditambah kayak gitu. Nah, itu nanti bobot untuk menjadi bobot terbesar untuk penilaian kalian. Jadi untuk nilai tugas, untuk nilai UTS, misalnya ada UTS dan UAS itu hanya menjadi tambahan saja. Jadi nilai utama saya di project itu nilai utama. UAS dan UAS dan UTS itu hanya menjadi tambahan saja. Terus untuk tugas nanti saya melihat semua yang mengerjakan, sudah pasti yang mengerjakan sama yang tidak mengerjakan beda. Yang mengerjakan full sama yang mengerjakan full juga pasti nanti beda. Absen juga saya lihat absen. Kayak gitu. Dah, terus sekarang kita langsung masuk ke materi. Jadi untuk materi 1 itu yang kita sudah pernah bahas nih, saya share screen sebentar ya. Sampai sini jelas nggak ini saya? Share screen saya jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Jelas, Ya. Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jika ada yang mau bertanya langsung interupsi aja, nggak apa-apa ya. Jadi tidak usah menunggu sampai akhir. Jadi langsung aja, Bu. Saya mau nanya, dipotong aja ketika saya ngomong. Bu, maaf, saya mau nanya gitu. Jangan nanti di akhir, ntar takutnya kalian lupa. Dah, kita lanjut mulai. Masuk ke materi 1 itu ada namanya ini ada siapa aja sih nih? R3W. Kalau mau cam-nya di-on-in nggak apa-apa ya? Kan nggak kelihatan kalau belum mandi juga. Bu, belum mandi, Bu. Males, Bu. Ketua kelasnya mana, Ajeng? Ajeng. Saya belum tahu nih orangnya. Bagas, Bu, Bagas. Oh, sekarang Bagas, pindah. Bagas Bu. Bagas, Bu. Oh, ganti ya, 25. ganti. Saya Bu. Bu. Oke. Ini, ya udah ketua kelas baru deh. Coba, ini tuh bacanya apa? Kelihatan gak sih kursor saya? Kelihatan, Bu. Ya. Ini rada-rada. Nah, Kelihatan, Bu. Ini rada-rada Iya. nge-lag, Bu, kayak Bu. Rada-rada delay, Bu. Main Nggak aja lu Mas. nggak apa-apa, soalnya Wifi lu dim jelek. Nyala gembel. Restart modem. Parah banget ya. ya nggak apa-apa. Kita semua berjalan dengan semua keterbatasan ini ya. Iya, Bu, betul, Bu. Siapa tadi, Bagas? Apa bacanya tadi, Bagas? Nih, materi 1 ini kita sekarang ini. Hai. Hai Bu. Jadi, aduh, ntar lu WhatsApp-nya. Dah. Arai ya. Banyak yang bilangnya pasti arai. Sebenarnya bacanya apa sih? Ray. Bacanya tuh array. Tapi Ray. biasanya pada nggak tahu. Ntar kalau misalnya kan saya pernah ngajar tuh kelas waktu semester 6. Beda pelampasannya Bahas-bahas gitu. bilang array gitu. Terus array apaan sih, pada bingung gitu. Terus ketika saya tulis di papan tulis ARRAY, oh itu mah array, Bu, pada kayak gitu. Jadi Indonesia Bu, udah masuk Indonesia Bu. Ya udah, jadi sebenarnya tuh bacanya array. Nah, bahasa Indonesianya array itu adalah, tapi saya jadi ke bawah. Jadi bacaannya sekarang seringnya arai karena Arai. anak-anak bilangnya arai semuanya. Ray.
Bahasa Indonesianya Namanya juga orang adalah Indo, Bu. Larik. larik. Bahasa Indonesianya. Lari. Larik itu apa sih? Kayak gini nih. Ibaratnya Balik lu seperti larik itu gini. Misalnya ini ada sebuah kelas nih, kelas kalian. Misalnya kelas kalian kan R3W. R3W di kelasnya ada siapa aja nih? Ada Bagas, ada Algi, ada siapa lagi tuh? Ada Agung, ada Fauzan, kayak gitu. Nah, Fauzan, Agung, tadi Ria, Chandra, dan lain-lain itu adalah mahasiswa yang statusnya itu di kelas, berada di kelas R3W. Tapi mereka semua itu kan sama-sama mahasiswa Unindra. Tapi ada di kelas R3W. Nah, jadi array itu sebenarnya adalah dia tuh sebuah objek. Objeknya itu bisa menyimpan banyak hal yang ada di dalamnya, banyak data. Ya kayak tadi, misalnya R3W itu adalah sebuah array. Nah, array itu isinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang sama-sama tinggal di kelas R3W, tapi setiap orangnya beda. Tadi kayak Bagas sama Algi kan beda orang, tapi sama-sama mahasiswa R3W gitu. Jadi itu adalah array. Sama kayak di sini. Nama teman. Nama teman itu adalah nama arraynya. Nama arraynya tuh. Si nama arraynya itu adalah nama teman. Terus Linda, Agus, Santi itu adalah isinya kan? Iya. Isi array. Isi array. Isi array itu namanya disebutnya elemen. Terus nih ada 0, 1, 2 itu disebutnya adalah Number. Bukan. Itu ada bacaan number, Bu. Iya, number ini tadi apa sama ini? Berarti dia adalah nama array-nya. Iya, nama array. 1, 2, 3 adalah ini elemennya. Nah, kalau 0, 1, 2 nih, 0, 1, 2 ini adalah namanya Nama array. Indeks. ya, indeksnya. Jadi indeks ke 0. Jadi number yang ke 0 siapa? 1 isinya. Ya, atau nama teman yang indeksnya ke 0. Nama teman yang ke 0. Nama teman yang ke 1 berarti Agus gitu. Sampai sini dulu paham apa berarti array itu apa? Paham. Bu. Insya Allah, Bu. Dalam satu variabel. Gitu. Terus sekarang ini pendeklarasiannya. Pendeklarasiannya itu tipe data. Tipe data tuh ada apa aja? Contohnya ada string, misal ada integer, terus ada lagi boolean, ada char, terus lain-lain. Nah, berarti di sini pendeklarasiannya adalah tipe data, terus ini yang menandakan si array-nya ini. Namanya apa ini, ayo? Kurung siku. Bukan siku, kurawal mah beda anjir. Kurung kurawal nih. Dimas tuh penting salah. Iya tuh kurawal. Nah, kurung siku terus spasi. Terus nama nih si variabel ini maksudnya nama array-nya tadi. Terus pakai new tipe data lagi sama jumlah array-nya. Nah, langsung ke contoh deh. Contohnya nih, cara membuat array itu ada 3. Yang pertama, berarti kan string tadi ya, tipe data, kurung, siku, nama. Nama itu berarti ini adalah kita menamakan si array-nya itu dengan nama. Ya kayak bikin nama variabel gitu. Iya, Bu. Caranya ada 3. Mau pakai yang mana aja bebas. Yang penting 3 ini bisa. Pokoknya pakai 3 itu bisa. Terus kalau membuat array di Java, saya langsung kasih contoh nih.
bikin array di Java. Nah, ini ada, bentar-bentar ada yang minta accept. Wejan. Apaan? Ngapain tel? Jangan-jangan aja lu. Dah, ini ada contoh. Jadi, ketika kalian membuat BlueG nih, sebenarnya sih saya yakinnya udah pada tahu. Saya ulangin lagi aja nggak apa-apa. Jadi, kalau misalnya kalian bikin nih di BlueG, itu usahakan per project itu disatukan dengan yang sama. Misalnya nih, kayak yang tentang si array ini, saya bikin dalam satu project. Nah, ntar kalau mau nambah lagi berarti new class. Tapi kalau misalnya udah materinya beda lagi, tambahin lagi new project. Terus biasain tahu lokasi ini nyimpennya di mana. Itu jadi dari biasanya nih mahasiswa pas sudah di akhir-akhir nih kan udah mau koneksi ke database, manggil file kayak gitu ya. Terus baru tuh pada bingung, ini saya naruhnya di mana ya? Jadi selama 1 semester itu tuh ya udah buka BlueG default aja gitu, save-nya langsung di situ, tapi nggak tahu ketika buka di file Explorer itu nggak tahu dia ada di mana sebenarnya file ini. Jadi harus search dulu kayak gitu. Tuh banyak banget mahasiswa yang kayak gitu. Jadi pastiin dulu nih file ini nanti adanya di mana. Terus bikin project ini nanti isinya apa aja kayak gitu. Nih, terus kita masuk nih pertama. Kalau ada yang mau nyoba ini saya copyin di WA ya. R3 yang mau enak banget ya lagi kelas dia sambil nonton vlog. Itu nggak tahu kedengeran aja suaranya, Oh, berarti dia suara Asyap. Nih, kalau yang mau coba running sendiri codingannya saya sudah. Itu kalau bukan di BlueG juga nggak apa-apa kan Bu ya? Oh ya nih untuk jawab. Jadi sebenarnya mau pakai kalian mau yang bukan pakai BlueG pakai apa? Pakai NetBeans. Iya NetBeans, enakan NetBeans Bu. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Jadi untuk yang mau pakai NetBeans itu nggak apa-apa karena nanti kalian ketika di semester berikutnya itu justru lebih sering pakai NetBeans karena NetBeans itu kan nanti ada bikin apa namanya interface-nya kayak gitu. Ya. Nah tapi fleksibel. Nah kenapa di sini saya masih gunain BlueG selain dari RPS yang disarankan di perkuliahan P3 ini, jadi kan di sini kan berbasisnya masih teks ya. Karena emang mau membuat kalian itu memahaminya tuh pelan-pelan gitu dari awal dulu, dari berbasis teks dulu, terus jadi belum ada ininya GUI-nya, jadi pakai BlueG dulu. Terus kalau yang mau pakai NetBeans biasanya pas ngonekin ke database-nya itu kan agak sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa karena nanti waktu itu mahasiswa saya juga yang pas saya ngajar P3 ada yang pakai NetBeans terus bisa juga bikin pas ke database-nya. Cuma nanti agak berbeda dengan yang saya paparkan di sini kalau pakai BlueG gitu. Berarti BlueG bisa ke connect database juga ya Bu? Bisa, nanti pakai database-nya namanya pakai SQLite. Nah, tapi basisnya teks juga karena kan ini mengolahnya masih teks ya nih. Ketika kita jalankan ini kan ketika kita jalankan ketika kita jalankan ini kan mana nih? Terlalu. Ini masih yang tadi. Ketika kita jalankan BlueG, itu outputnya kan masih kayak gini kan? Karena emang di sini Java-nya masih belum ada interface-nya, jadi kita masih mengolah masih berbasis teks gitu. Tapi yang dinilai dari mata kuliah pemrograman 3 ini, ya itu tadi, kalian diminta logikanya dulu untuk
konekin dari aplikasi ke database-nya. Baru nanti ada interface-nya, segala macamnya itu nanti. Tapi kalau mau belajar dari sekarang nggak apa-apa. Cuma kalau runutan perkuliahannya ya seperti itu dulu. Di P3 nih kita codingan, terus hasilnya masih teks-teks dulu. Tapi kalau mau coba-coba langsung bikin interface ya nggak apa-apa, bagus malah. Gitu. Nih, sekarang kita coba jalanin ini. Kan ketika ini di running, nih, di sini di program itu kan ada tuh cara 1, ada yang pakai cara 2, ada yang pakai cara 3, ya kan? Yang tadi cara buat array kosong sama. Nah, sekarang udah diisi nih cara 1, cara 2, cara 3. Nah, sama aja sebenarnya, cuma ya bedanya tadi beda cara, beda penulisannya. Gitu. Kalau di 1 nih, ntar dulu, saya mau screenshot dulu deh. Nih, ketika di sini hasilnya nih X0, X0, X1, X2 itu ditampilkan kan di sini ya. Nih X0 plus X0, maka hasilnya di sini nilai X0 adalah 20. Kalau ini dihapus, Maaf Bu, kok saya nggak kelihatan ya Bu? Iya Bu, Apanya? saya juga nggak kelihatan. Saya cuma Hitam bu, hitam. Ya, Hitam screen-nya, Bu. dong bu. screen-nya Bu, screen-nya, Bu. Hitam doang. oh ya, sebentar, Hitam sebentar, doang. sebentar. Berarti itu tuh saya lagi nulis, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan Bu. Padahal ini masih, oh, your screen sharing is. Sekarang kelihatan? Belum. Nggak, Bu. Gak apa-apa kalau ada apa-apa ini ya, soalnya kan saya takutnya saya udah ngomong panjang ternyata ada yang keklik atau apa. Ya. Ini udah kelihatan belum? Belum. Belum. Belum juga. Belum bu, masih sama ya bu. Kelihatannya malah Well. Kalau ini kelihatan. Nah iya ya. Nah, iya, kelihatan. Kelihatan bu. Oh, berarti kalau di sini nggak bisa. Kalau yang ini nggak bisa. Yang di mana tuh? Yang kayak gimana ya? Nggak bisa Bu, masih sama yang Iya. tadi Bu. Oh iya, ini tuh saya tuh lagi nulis di apa sih? Tampilan buat nulisnya. Ntar, lalu. Berarti dia harus di PPT doang ya, baru kelihatan. Tapi kalau saya jalanin BlueJ, kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Nggak kelihatan Bu. Oh, ketika berarti screen sharing ini kelihatan ketika saya buka PPT aja. Satu layar aja ya Bu, gitu Bu, benar. Gini kelihatan PPT baru. Iya, kalau Kelihatan. PPT kelihatan. Iya. Oh. Ya. Tadi tuh saya tuh buka BlueJ-nya, terus running BlueJ-nya gitu maksudnya. Tapi nggak kelihatan Oh. berarti. Nggak kelihatan Bu. Enggak Bu. Ya udah sini aja lah. Bu kelihatan. Ini kelihatan. Nah, Kelihatan Bu. tuh Ya. kelihatan tuh. Ada. Iya berarti Oh, dia barusan bisanya di nggak PPT kelihatan. doang nih. Ya. Itu PPT. Nah, bisanya harus di PowerPoint aja. Kalau new tab Gue nggak kelihatan tadi soalnya gue pin Bagas. Itu ngapain pin Bagas? Jelas aja. Satu Jo. Nggak jelas. Kocak bisa mukanya. Rekan-rekan mahasiswa. Dah. Jadi yang codingan yang ini kan udah saya copy paste di grup ya. Bisa di running masing-masing di tiap komputer kalian. Terus di sini saya mau bahas nih. Ntar dulu kalau saya gini kelihatan nggak nih? Jadi ini ke sini gitu kelihatan nggak tulisan saya yang merah-merahnya? Iya, kelihatan. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Ya udah. Nih, ketika ini kan nilai X0 titik 2 terus di plus di Java ini berarti menggabungkan si mau string, kan nilai X0 itu kan sebuah string ya, sebuah tulisan gitu dengan variabelnya itu tadi X0, variabel array yang ke 0. Itu nanti muncul di output. Tapi kalau ininya dihapus nih.
Kalau ininya dihapus, berarti nanti tampilan di sininya ininya nggak ada kan? Iya. Iya, Bu. Jadi keluarnya Iya, langsung Bung, ada, 20, 10, 30 gitu ya. Nah, sekarang nih di cara kedua, ini ada yang aneh nih. Kenapa nilai Z0 itu adanya di sini, bukan di bawah ini? Ada yang bisa jawab? Gimana Bu? Gimana Bu? Jenuh. Nih, kan semuanya ke bawah kan, misalnya nilai X0, enter ke bawah kan, Iya, Bu. terus nilai X1 ke bawah. Nah, tapi pas di nilai Y2 sama dengan I1, itu kok nilai Z0 adalah A itu malah di sebelahnya, bukan di bawahnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena itu print. Siapa yang mau Itu jawab? pakai itu Siapa yang Saya, jawab Bu. itu? Namanya? saya Bu. Bal Bu. Jan. Mana coba tas saya turunin dulu. Iqbal. Jan. Iqbal. Excel Bu, Excel. Xlino, Bu. Excel Bu. Gatot. Excel Bu. Bu. Gitu ya. Gatot. Udah, siapa yang ngomong tadi? Iqbal. Excel Kenapa Bu, nggak Excel. ngomong? Gatot. Excel. Xlino Gatot, Bu. Excelino, iya, Excelino coba. Ya. Itu yang nilai Y-nya sistem out print Bu, bukan printlen. Mm-mm. Jadi Betul. yang bawahnya ke samping. Iya. Belum global. Tapi Pinter banget Gatot. Excel. Iya, Bener. iya Bu. Jawaban Excel benar. Jadi yang di sini itu pakai printlen, di sini pakai print. Tapi yang Y1-nya itu kan ke enter nih ke bawah nih. Y1, Y2. Cuma pas Y2 ke Z-nya aja. Itu karena kenapa tuh? Oh, Itu nggak ada ininya ya, Bu, yang garis miring kebalik. garis miring, Bener nggak, Bu? garis miring N. Garis Siapa miring yang ngomong? kebalik N. Algi, Bu. Siapa? Anggi. Anggi. Sulit. Algi. Sulit. Algi, Bu. Algi. Algi. Ya. Algi Rio. Algi apa? Om, lu udah kayak buronan, Om. Garis miring N, Bu. Slash N ya. Iya, slash N. Jadi slash N itu pada Buat Java enter ke itu bawah. adalah enter. Enter. Jadi ketika di Z sini harusnya slash N-nya bisa di belakang atau enggak di belakang. Di sini nih, di slash N-nya bisa Oh. di sini pakai slash N gitu. Udah bener. Terus sekarang ketika array satu dimensi menggunakan for. Kalau ini kan satu-satu nih. Satu-satu X0, X1, X2 terus. Nah, tapi kalau array-nya itu misalnya mau ada 100 data, bisa kan? Kan dia bisa menyimpan banyak data. Dari 0 sampai sekian gitu. Sampai banyak banget lah pokoknya. Kalau misalnya ada 100 aja, nggak mungkin kan kalian input satu-satu, misalnya X0 sama dengan berapa, X2, X3. Buat apa ada array kalau misalnya tetap Ada perulangan. tetap disimpannya tuh ya satu-satu kayak gitu. Berarti kan bakal tetap ada 100 baris dong kalau kalian bikin X0 sampai X99 gitu. Nah, caranya itu adalah menggunakan tadi perulangan pakai looping. Loopingnya di sini menggunakan for. Kira-kira ini tampilannya seperti apa? Kalau programnya kayak gini, ketika di running nanti bakal gimana? Kayaknya begitu dah. Mau jawab? Siapa tadi? Iqbal. Iqbal kayaknya pengen jawab tapi tadi keduluan terus. Iya, Iqbal. Paling antusias Bu. Gacoannya Iqbal jadi di kelas. Antusias. 945. Apa? Iya. Gak apa lo?
Zoom di Zoom, nggak Zoom. Kayaknya internetnya unstabil nih. Iqbal nih. Semuanya udah makan belum? Belum. Udah. Yang belum makan sambil makan biar nggak sakit. Anjay, perhatian banget tuh, Jen. Mana siapa ada? Iqbal mau jawab jadi. Saya bingung, Bu. Lu bingung. Nggak boleh bingung lah. Ya udah saya. Gimana sih lu payah banget lu. Nagis lu. Abil Maulana ada. Malu. Abil tuh, Abil pinter Bu, jago. Jawab, Bil. Pinter Abil jago, pinter. Bil, jawab Bil. Udah yang lain coba diem dulu. Apa, Bu? Gue hitam, coy. Kenapa, Bu? Abil, Ya. dari kode-kode ini kira-kira nih ketika di running tampilannya kayak gimana? Apa yang muncul dari codingan tersebut? Kurang tahu, Bu. Bener, coba dibaca dulu dong. Nih, kan ini ada array. Isinya array-nya ada berapa? 1, 2, 3, sampai 10. For, ini baca gimana nih? Integer I. Sama dengan 0. Berarti I-nya itu dimulai dari 0. Terus I lebih kecil dari Y. Kalau I lebih kecil dari Y, berarti I-nya akan plus itu berarti apa? Nambah 1, nambah 1. Bertambah 1. Tambah 1. Nah, berarti ketika di I-nya sama dengan 0, berarti kan Y yang pertama itu kan nanti 1 kan? Nah, berarti 0 bakal lebih kecil dari 1. Kalau dia true berarti I plus itu berarti atau plus I itu naik 1 tingkat, berarti dia ke looping yang kedua. Looping yang kedua I-nya jadi sama dengan 1. I sama dengan 1 berarti di sini jadi 1 lebih kecil, Y-nya di perulangan yang kedua di mana? Di sini kan? 2. Berarti jadi plus lagi. Terus sampai I-nya nanti sama dengan 0. berapa? Sampai 10. 10. Sampai 10. Sampai 9 deng kan? Sampai 9. Perulangannya kan 10. Kan 0 sampai 9 itu 10 kali. Nanti yang keluar adalah berarti ini keluar nih nilai array. Oh ya. Nah, terus ini apa? Oh itu nilai. Berarti gini. Terus ditambah I. Nah, berarti nih tampilin nih I Perulangan. I-nya. Berarti I-nya dari 1. Ininya 0. I-nya ditambah Y, berarti koma Y-nya berapa? 1 ini kan. Ini tadi I, ini Y. Jadi nanti yang muncul adalah nilai array 0, 1, terus yang bawahnya lagi ini 1, 2, terus sampai bawah kayak gitu. Satu lagi. Kalau ini kira-kira apa yang bakal terjadi ketika ini di running? Kan kalau saya buka BlueJ nggak kelihatan nih. Jadi dari sini aja. Ketika ini di running, berarti cewek-ceweknya mana nih? Cewek-ceweknya ada berapa sih di sini? Ada 5, Bu. Nah, yang ngomong ada 5 siapa tuh? Nggak lu. Ayo lu. Nggak apa-apa, biar saya kenal sini. Bule cewek. Tadi siapa yang berbicara?